도와준 거라고. Halo geng, kembali lagi ke konten alur cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drama Korea yang berjudul Alchemy of Souls episode yang ketiga season kedua. Langsung aja kita cus. Di awal episode 3 diperlihatkan pertemuan dari para penyihir. Seperti yang kita ketahui, Jang-uk telah hadir dan mengaku sudah menikahi Buyong. Po-yeon Jin yang tidak setuju, ia bertanya lagi ke Buyong apakah itu benar, dan Buyong pun menjawab, "Benar ibunda, aku telah menikah." Jang-uk pun menggunakan kekuatannya untuk membuat penjaga dan semua orang ketakutan. Dan diperlihatkan Danggu yang baru saja datang dan bertemu dengan Choyeon. Saat mereka asik mengobrol, terlihat banyak pengawal yang memasuki pertemuan umum. Tetapi semuanya dengan mudah bisa dikalahkan oleh Jang-uk, dan Jinmu pun meminta Jang-uk untuk membuktikan pernikahannya yang benar dengan Buyong. Untuk apa kalian harus tahu? Ujar Kang Jang-uk. Tetapi guna mencairkan ketenangan, Buyong pun mengakui, "Ibu, aku sudah hamil anak dari A.A. Jang-uk." Semuanya pun dibuat kaget termasuk Jang-uk, sehingga meminta kehamilannya bisa dibuktikan, tapi karena belum mencapai 21 hari, kehamilannya itu tidak bisa dibuktikan, dan akhirnya pertemuan itu dibubarkan. Saat keluar, Jang-uk dan Buyong bertemu dengan Danggu dan juga Choyeon. Buyong dengan pedenya mengakui ia telah menikah dengan Jang-uk. Akhirnya Jang-uk pun sampai ke kediamannya, dan Buyong memberitahu Kim Do-ju bahwa mereka telah resmi menikah. Saat penasaran dengan lentera yang bisa mati dengan sendirinya, ia mencoba kekuatannya, tapi di sana tidak terjadi apa-apa. Kemudian Buyong memegang pedang milik Naksu dan tiba-tiba kenangannya kembali, di mana lenteranya benar-benar bisa menyala kembali. Jang-uk pun terkesima, tetapi saat Buyong mencoba kembali, ternyata lenteranya tidak bisa. Buyong pun menggoda Jang-uk hingga akhirnya mereka bercumbu. Wow! Tiba-tiba Buyong kesakitan karena benang pelacak yang dijahitkan ke tubuhnya oleh Puan Jin. Dan Puan Jin memintanya untuk pulang sehingga Buyong terlihat dan juga merasakan kesakitan yang sangat hebat. Obat dan kompresan dari Kim Do-ju pun tidak ada efeknya. Saat kesakitan, ia berharap dirawat oleh Jang-uk, tapi Jang-uk malah pergi meninggalkan dia. Lalu diperlihatkan Soyi yang sedang menyiksa orang. Ia kedatangan tamu, yaitu seorang anak buah dari Jinmu. Kemudian saking sakitnya Buyong sampai pingsan. Jang-uk yang tidak tega melihat Buyong datang ke Jin Young-won untuk menghancurkan benang tersebut. Ia pun dengan mudahnya masuk dan merusak pusaka tersebut dari tangan Puan Jin. Ia pun berkata, "Istriku sedang tidak bisa tidur. Tolong jangan memanggil putrimu tengah malam-malam begini, bunda." Sungguh keren. Buyong pun terlihat baikan dan tidak merasakan kesakitan kembali. Lalu kita balik lagi ke Soyi. Ternyata ia diminta oleh Jinmu untuk menculik Buyong dengan bayaran obat dari cacing darah. Seperti yang kita ketahui, Soyi ini membantu Seo-yul untuk mendapatkan obat dari cacing darah. Seo-yul yang penasaran hendak bertemu Soyi hingga bertanya keberadaannya kepada Ju-wol. Dan di sini terlihat pembicaraan Kim Do-ju dengan Jang-uk mengenai telur burung giok, dan Buyong pun mendengar percakapan mereka dari luar ruangan. Esok harinya Buyong diperkenalkan dengan Pak Jin, Danggu, dan Heo-yong. Di sini pun Buyong memperlihatkan kemampuannya dengan bisa membaca energi. Tuan Heo dan juga Pak Jin ini dilihat memiliki kemampuan yang sangat hebat. Sedangkan Danggu ini memiliki kekuatan yang biasa saja, tapi energinya cerah dan juga ceria, seperti adiknya itu Choyeon. Dan dia mampu melihat dua energi lain yang sedang bersembunyi di belakang. Ternyata itu adalah Yoon-ok dan juga pelayannya. Terlihat percakapan antara Kim Do-ju dan juga Pak Jin. Mereka pun saling menggoda dan bermesraan. Saelah nih Pak Jin. Saat berjalan-jalan, Danggu pun tiba-tiba menanyakan luka dari benang pelacak dari Buyong. Buyong pun menyangka bahwa Choyeon telah menyembunyikan benang pelacak agar ia tidak kesakitan.
Tetapi ia mendapatkan fakta menarik bahwa Jang-uk lah yang menyelamatkannya. Karena ingin berterima kasih, Buyon pun pergi untuk mencari Jang-uk. Ia pun pergi ke makamnya Mudok, tempat biasa Jang-uk berada. Benar saja ada Jang-uk di sana, tapi saat Buyon sudah sampai ataupun datang ke makamnya Mudok, ia tidak menemukan Jang-uk. Saat di depan makam Mudok, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan batuan yang ditumpuk pun jatuh. Ia pun mengambil sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu ternyata giok, telur burung milik Mudok. Itu telur burung warna biru. Saat pulang ia sudah dipantengin oleh Soyi dan membuatnya mengikuti anak buahnya dengan mengambil batu giok biru miliknya. Saat batu itu diberikan ke Soyi, Buyon yang bisa melihat energi malah mengikuti Soyi. Di dalam makam Soyi, Buyon pun menemukan batunya dan mengetahui bahwa Soyi sedang bersembunyi di belakang. Tapi ia pun terhenti karena dijebak dengan asap bius yang ada di atas kepalanya. Lalu dibiarkan Seoyul yang ingin bertemu Soyi, bukannya ke tempat Soyi, ia malah masuk ke ruangan tempat Buyon berada. Dan Buyon pun langsung keluar dari bak mandi untuk menghindari asap bius. Ia pun dibantu Seoyul untuk keluar dari bak. Tapi karena bajunya kebasahan, ia diberikan kain oleh Seoyul. Karena Seoyul tidak mau melihat Buyon seksi. Dan akhirnya ia pun pulang bersamaan. Lalu diperlihatkan ibu ratu yang merasa lelah karena terlihat jelek. Ia pun meminta Jinmu untuk membantunya memindahkan jiwanya ke tubuh yang baru. Mereka pun hendak membuat siasat untuk membunuh Buyon, di mana ia membuat sandiwara bahwa Naksu masih hidup untuk menyebak Jang-uk. Kembali ke Buyon, ia terlihat menghindari pelayan dari Jinnyowon. Dan ia pun ditawari kosmetik abal-abal oleh seorang ibu-ibu. Tapi karena ia dapat membaca energi, jadi ia tidak percaya dan tidak mau menggunakan kosmetik tersebut. Kemudian malah ia bertemu dengan putra mahkota yang menyamar sebagai Kasim. Buyon pun meminta uang kepadanya untuk bisa membeli kura-kura. Karena pangeran tidak memberikannya uang, ia menyarankan putra mahkota untuk memberi kura-kura tersebut. Karena kura-kura tersebut memiliki energi yang bagus dan akan membuatnya ataupun membantunya di kemudian hari. Tapi putra mahkota menolak untuk membelinya dan merawatnya. Kemudian di sini diperlihatkan Guru Li yang muncul kembali. Ia pun membantu warga yang sumurnya kekeringan. Ternyata ditemukan segel di sumur tersebut. Malam harinya Buyon yang belum sama sekali ketemu Jang-uk mencarinya kemana-mana. Dan Jang-uk pun tidak pulang-pulang hingga esok harinya. Karena tidak pulang-pulang, Buyon hendak membawakan bekal dan juga ganti untuk Jang-uk. Sebelum pergi ia bertemu dengan Yun-ok, di mana ia diberitahukan bahwa giok telur yang ia pegang adalah milik dari Naksu. Yang ternyata Naksu yang menancapkan pedang ke dada dari Jang-uk. Tiba-tiba giok telur Jang-uk pun bereaksi. Ia pun langsung berlarian ke tempat makam dari Mudok. Oke, sekian episode ketiga dari Alchemy of Souls. Kalau kalian suka boleh like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye!